Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Mungkin bisa dibilang secara virtual, tapi bukan berarti esensi dari kita belajar ini berkurang ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Satya Putra Rianto, biasa dipanggil Satya. Teman-teman boleh manggil apapun, yang penting teman-teman juga enjoy manggilnya ya. Alhamdulillah saat ini saya masih kuliah, tentunya belajar di Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Berarti saat ini mau semester 5 ya teman-teman ya. Ya nggak masalah, tua atau muda, namanya belajar kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bukan berarti kita menjadi ada jarak di antara kita ya. Jadi tolong teman-teman, aku juga masih belajar ya, mungkin pakai aku aja. Kalau saya mungkin terkesan kita terlalu jauh ya. Karena kita di sini sifatnya teman untuk saling belajar, jadi antara aku dan kamu, jangan ada dusta di antara kita. Oke, teman-teman, alhamdulillah di kesempatan hari ini, izinkan saya, kok saya sih? Aku ya. Aku mau nyampein sedikit nih, teman-teman, tentang memaknai sebuah kehidupan yang sederhana. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak, apa yang teman-teman ciptakan itu kadang nggak sebenarnya tercapai? Terkadang kita berpikir, ngerasa bahwa masih banyak yang kurang, gitu loh. Masih ngerasa kayak, ih kok dia bisa gitu ya? Kok aku enggak? Kenapa dia bisa punya mobil lah, punya motor, punya alat studio, dan apapun itu? Teman-teman, coba kita maknai lebih lanjut. Kalau bisa dibilang pandemi ini bisa kita katakan menjadi wadah kita untuk meng-create lagi. Melihat, sebenarnya kita sudah bisa belum sih mencintai diri kita sendiri dulu gitu loh. Banyak pepatah, banyak sekali orang-orang yang di luar sana mungkin, waduh aku ditinggal pergi, aku ditinggalin Bel. Menurut saya, kok jadi saya ya? Menurutku itu salah satu hal yang bisa dibilang, apa ya teman-teman ya, kayak, wah kamu belum bisa memaknai kehidupan lebih dalam nih. Karena sejatinya, ketika kita mungkin dijauhkan dengan seseorang yang kita cintai, bisa jadi jodoh yang akan menanti itu sudah siap di depan mata, tapi kita terlalu jauh untuk mencarinya sampai kita lupa gitu. Dan sebelum kita memaknai lebih lanjut, kita kadang ngerasa juga, aduh nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi ketika dimaknai, kita bisa berbicara, kita bisa berpikir, itu sebuah nikmat yang mahal harganya, ya kan? Kalau teman-teman ingat, istilah 5 perkara sebelum 5 perkara, salah satunya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Saya cuma ambil satu patah kata aja teman-teman, karena kalau dimaknai lebih lanjut itu dalam sekali artinya. Sekarang bayangin teman-teman, kita sekarang sudah bilang masuk di masa SMA, mungkin ada yang udah kuliah, ataupun ada yang sudah bekerja. Atau mungkin sudah ada yang nikah nih. Ya, siapa tahu ada yang punya anak dan segala macam ya. Karena ya, itulah pilihan hidup. Itulah pilihan kita, bagaimana kita untuk meraih sebuah kehidupan yang layak gitu teman-teman. Dan kalau dimaknai lagi, kenapa ada orang yang bisa lebih sukses, ataupun dia menjadi yang lebih santai, ya kita bisa lihatlah barometernya. Apakah dia dari sebuah instansi yang ternama? Instansi ini bahasanya apa ya? Universitas lah. Seperti itu. Apakah dia juga menjadi orang yang pintar secara akademik maupun non-akademik? Belum tentu, teman-teman. Mereka bisa dapat kesempatan itu semua karena mereka memang ingin berjuang gitu. Kita di mata Tuhan itu sama. Kue meh sugih, meh kere, podo wae. Tidak ada yang beda. Kita sama-sama makan nasi. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Apa yang membedakan kita semua? Satu, niat, nawaitu. Nah, pertanyaannya adalah, nawaitunya kita semua ini kemana? Kalau nawaitu kita lurus, niat kita sudah ikhlas, karena itu semua untuk Gusti Allah, enak teman-teman ngelakuinnya. Karena sejatinya, Allah tidak akan memberikan teman-teman semua kelebihan, amanah, kalau teman-teman memang belum pantas mendapatkannya. Sama halnya dengan pandemi ini. Bisa jadi kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh mengadakan sebuah kegiatan. Pertanyaannya, apakah kita sudah pantas untuk menerima itu semua? Ya nggak? Terus pertanyaan lagi, lah aku udah pantas tapi kok belum bisa? Tenang teman-teman. Memang kata orang sabar itu adalah sebuah kata yang mudah diucapkan tapi sukar untuk dilaksanakan. Ya, aku pun juga memaknai itu seperti itu. Tapi kalau kita maknai lanjut teman-teman, kita lihat ke atas, memang nggak ada habisnya. Coba kita tengok ke bawah sebentar. Kita mundur beberapa langkah, melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Uang 100.000 aja,
Ada yang bisa bertahan untuk sampai 1 bulan. Coba kita. Mungkin beberapa kita masih sering dengan nongkrong. Mungkin bisa dibilang buat beli kopi. Apapun itu. Ataupun rokok. Terserah teman-teman maknanya seperti apa. Tapi itulah contoh-contoh sederhana yang ada di sekitar kita. Kemudian ada juga teman-teman yang mungkin sudah punya. Ada yang punya motor, punya alat, drone, dan segala macam. Tapi kita lihat lagi. Ada nggak mereka yang bahagia? Ada nggak mereka yang mungkin bisa dibilang kaya tapi tidak tenang hatinya? Nah, pertanyaannya, kita harus jadi seperti apa? Gitu. Kalau kita maknai lebih dalam, teman-teman, apakah salah kita menjadi kaya? Nggak ada yang larang. Apa Gusti Allah larang? Ora. Kowe mesuge, mau kaya, boleh silakan. Tapi kamu harus tahu, ikhtiarmu mau kemana? Akhirnya mau kemana, teman-teman? Kalau teman-teman jadi kaya, diniatkan karena jalan Gusti Allah, teman-teman pengen buka yayasan, pengen membuat sebuah studio kebaikan, laksanakan. Itu nggak masalah. Karena apa? Niat teman-teman itu baik, diarahkan untuk kebaikan. Nah, seperti ini yang harus kita cari, teman-teman. Memang, resikonya dari segi waktu, mungkin kita yang rasa masih muda dan segala macam, kita berat ngelakuinnya. Mungkin terasa seolah-olah kayak jauh gitu ya. Aduh, masih muda nih, masih under 25 lah, belum masuk quarter life crisis kan. Ya udahlah gitu kan. Nikmatin aja, enjoy aja, nggak masalah. Jangan kayak gitu teorinya, teman-teman. Bahaya. Kalau kita bisa dibilang milih, saya lebih baik remuk sekarang, hancur sekarang, daripada saya hancur di masa depan. Bayangin teman-teman, usia produktif kita paling rata-rata sampai umur 40 tahun. Nah, teman-teman mau kerja sampai kapan? Apakah teman-teman sepanjang umur hidupnya akan selalu bekerja? Iya, seperti itu. Jangan kayak gitu teorinya, teman-teman. Semua itu sudah harus tersistem. Ketika saatnya kita tua nanti, kita nggak usah perlu yang namanya capek-capek, masih banting tulang. Semua sudah terremote. Itu yang luar biasa, teman-teman. Tapi dimaknai. Kalau maknanya untuk diri kita sendiri, mungkin jauh. Tapi kalau kita niatkan untuk teman-teman kita yang membutuhkan, kita bangun kegiatan sosial, kita punya mindset yang luar biasa. Untuk apa? Kebaikan. Karena ketika kita kembali ke Gusti Allah, apa yang mau kita bawa, teman-teman? Semua pencapaian, ruangan bagus seperti ini, apakah jaminan? Banyak sekali mereka yang punya. Kalau dimaknai lebih lanjut, kita hanya kembali ke sebuah petak kecil. Cita-cita saya sebesar ini. Hanya kembali ke kotak kecil. Kotak apa? Ukuran 1 kali 2 meter. Liang lahat, teman-teman. Apa yang mau saya bawa? Saya cuma bawakan kafan. Sama yang terakhir, amal jariah. Selesai. Apakah saya akan membawa studi saya? Motor, mobil, kamera, drone, dan segala macam. Orang mungkin orang masuk. Apakah perhiasan mas-mas akan saya bawa? Orang mungkin tak. Orang mungkin. Orang masuk, gue. Makanya ketika kita maknai adalah, ya itulah tempat terakhir kita. Siapa yang bisa membantu kita? Ya saudara-saudara kita. Yang merasa kita bahwa dibutuhkan. Ilmu itu nggak akan pernah mati, teman-teman. Makanya kita harus sharing. Kita bagikan. Makanya, ilmu yang kita bisa sampaikan, misal dengan cara video singkat seperti ini, kita bisa menggetarkan semangat ke teman-teman yang lain. Itulah makna yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang benar-benar kehidupan. Memanusiakan manusia yang sejatinya seperti itu. Bukan kita umuk, bukan kita pamer. Kita punya alat banyak. Terus buat apa? Buat kamu sendiri. Orang penting, buat saya nggak ada artinya. Buatku nggak ada artinya. Buat apa kayak gitu? Nggak guna. Maka dari itu, teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa kehidupan ini memang panjang. Ya, kita nggak tahu apakah saya masih berikan umur lebih panjang. Kita nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa ikhtiar. Ketika kita salah, ya kita kembali ke jalan yang benar. Teman-teman, tolong ambil apa yang sekiranya saya ucapkan ini yang baik-baik aja. Yang bagus-bagus aja diambil. Yang buruk dibuang. Jangan dimaknai, wah, masa dia bilang kayak gini nih? Wah, ngaco. Jangan. Salah teorinya. Ambil yang bagus, buang yang jelek, amalkan. Bagikan ke orang lain. Insya Allah itu amal jariah luar biasa, teman-teman. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tidak ada yang sempurna di mata Tuhan, bahwa kita sebagai manusia juga mungkin bisa melakukan kesalahan, sama termasuk dengan saya. Sekali lagi, semoga bermanfaat, teman-teman. Dan saya, Satya Putra Arianto, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.